Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan pinus yang rimbun dan kabut abadi, hiduplah seorang pria tua bernama Pak Aris. Beliau dikenal sebagai penebang kayu paling legendaris yang pernah ada di wilayah tersebut. Meskipun usianya sudah senja, Pak Aris memiliki ketenangan yang luar biasa dalam setiap gerakannya. Desa ini sangat bergantung pada kayu bakar, dan Pak Aris adalah pemasok utama yang tak pernah gagal memenuhi kebutuhan warga. Pagi itu, matahari baru saja mengintip di balik bukit, memberikan warna keemasan pada pepohonan yang masih basah oleh embun. Suasana sangat damai, seolah-olah alam memberikan restu bagi siapa saja yang ingin memulai hari dengan penuh syukur. Pak Aris adalah sosok yang sederhana dengan wajah yang penuh kerutan, namun terpancar kebijaksanaan dari matanya yang jernih. Ia mengenakan kemeja flanel tua yang sudah pudar warnanya, dan selalu membawa sebuah kapak yang terlihat biasa, namun sangat terawat. Setiap hari, ia masuk ke dalam hutan bukan dengan tergesa-gesa, melainkan dengan langkah yang teratur dan napas yang stabil. Warga desa sering melihatnya duduk sejenak di batang pohon tumbang sebelum mulai bekerja, seolah-olah sedang berbicara dengan alam. Kekuatannya bukan terletak pada ototnya yang sudah mulai menyusut, melainkan pada efisiensi setiap ayunan kapaknya. Bagi Pak Aris, menebang pohon adalah sebuah seni, bukan sekadar tugas kasar yang harus diselesaikan secepat mungkin. Suatu hari, seorang pemuda bernama Rian datang ke desa tersebut dengan ambisi yang meluap-luap. Rian adalah pemuda yang kuat, memiliki otot lengan yang besar, dan keyakinan bahwa kekuatan fisik adalah segalanya di dunia ini. Ia telah mendengar tentang kehebatan Pak Aris dan merasa tertantang untuk membuktikan bahwa dirinya jauh lebih hebat karena usianya yang jauh lebih muda. Rian ingin diakui sebagai penebang kayu terbaik dan menganggap metode Pak Aris sudah ketinggalan zaman. Dengan langkah tegap dan kapak baru yang mengkilap, ia berjalan menuju rumah Pak Aris untuk mengajukan sebuah tantangan besar. Baginya, kecepatan dan kekuatan adalah kunci utama untuk menguasai hutan ini. Rian berdiri di depan Pak Aris dengan sikap menantang dan suara yang lantang. Ia mengusulkan sebuah kompetisi selama 8 jam untuk melihat siapa yang bisa menebang kayu paling banyak dalam satu hari. Pak Aris hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang sulit diartikan, namun penuh dengan ketenangan yang dalam. Beliau menerima tantangan tersebut tanpa keraguan sedikit pun, membuat Rian semakin yakin bahwa ia akan menang dengan mudah. Berita tentang kompetisi ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa, mengundang rasa penasaran warga. Mereka bertanya-tanya, apakah kekuatan muda akan mampu mengalahkan pengalaman sang legenda tua yang sudah puluhan tahun menguasai hutan tersebut? Tepat saat lonceng desa berbunyi, menandakan dimulainya kompetisi, Rian langsung berlari menuju area hutan yang paling padat pohonnya. Ia mulai mengayunkan kapaknya dengan kekuatan penuh, menghantam batang pohon dengan suara dentuman yang keras dan beruntun. Keringat mulai bercucuran dari dahinya, namun ia tidak peduli dan terus memacu tenaganya tanpa henti. Di sisi lain, Pak Aris memulai dengan sangat tenang, memilih pohon dengan teliti dan mengayunkan kapaknya dengan irama yang santai. Rian melirik dari kejauhan dan tertawa dalam hati, berpikir bahwa Pak Aris sudah terlalu tua untuk bersaing dengannya. Rian merasa di atas angin, yakin bahwa ritme kerjanya yang cepat akan membuatnya unggul jauh di depan. Setelah 1 jam pertama berlalu, Rian melihat sesuatu yang aneh yang membuatnya semakin percaya diri. Ia melihat Pak Aris berhenti bekerja, duduk di sebuah batu besar, dan tampak sedang beristirahat sambil meminum air. Rian berpikir bahwa Pak Aris sudah kelelahan dan tidak sanggup melanjutkan kecepatan kerjanya yang lambat itu. Tanpa membuang waktu, Rian justru semakin mempercepat ayunannya, memanfaatkan waktu istirahat Pak Aris untuk memperlebar jarak perolehan kayu. Ia terus menebang pohon demi pohon tanpa memberikan kesempatan pada tubuhnya untuk mengambil napas sejenak pun. Baginya, setiap detik yang dihabiskan untuk duduk adalah kerugian besar yang akan menghambat kemenangannya. Memasuki jam keempat, matahari tepat berada di atas kepala dan panas mulai menyengat kulit. Rian mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Napasnya tersengal-sengal dan otot lengannya mulai terasa kaku. Namun, setiap kali ia melirik ke arah Pak Aris, ia kembali melihat orang tua itu sedang duduk santai selama 10 menit setiap jamnya.
Rian merasa heran sekaligus kesal. Mengapa Pak Aris tampak begitu tenang padahal kompetisi sedang berlangsung sengit? Meskipun merasa sangat lelah, Rian memaksakan dirinya untuk terus bekerja karena ia melihat tumpukan kayunya sudah mulai menggunung. Ia yakin bahwa dengan terus bekerja tanpa henti, ia pasti akan memenangkan kompetisi ini, bagaimanapun caranya. Waktu terus berjalan, dan sore hari pun tiba menyelimuti hutan dengan warna jingga yang hangat. Rian kini benar-benar berada di ambang batas kemampuannya. Kapaknya terasa semakin berat di tangannya, dan setiap ayunan terasa menyakitkan. Sementara itu, Pak Aris tetap stabil dengan iramanya. Setiap ayunan kapaknya tampak membelah kayu dengan sangat mudah, seolah tanpa beban. Rian merasa ada yang salah, namun ia tidak bisa menjelaskan apa itu, karena ia yakin ia telah bekerja jauh lebih keras daripada pria tua itu. Ia melihat tumpukan kayu milik Pak Aris dari kejauhan, dan rasa cemas mulai merayap di hatinya. Kelelahan fisik yang ia alami mulai merambat menjadi kelelahan mental yang membuatnya kehilangan fokus. Lonceng tanda berakhirnya kompetisi akhirnya berbunyi, menggema di seluruh hutan dan membawa kelegaan bagi Rian. Ia menjatuhkan kapaknya dan terduduk lemas di tanah, yakin bahwa kerja kerasnya yang tanpa henti akan membuahkan hasil manis. Namun, saat warga desa datang untuk menghitung hasil tebangan, suasana menjadi sunyi seketika karena keterkejutan mereka. Tumpukan kayu Pak Aris hampir 2 kali lipat lebih banyak dan lebih rapi dibandingkan dengan tumpukan kayu milik Rian. Rian terbelalak, tidak percaya dengan apa yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana mungkin orang yang sering beristirahat bisa mengalahkannya? Rasa malu dan bingung bercampur menjadi satu, menghancurkan kesombongan yang ia bawa sejak pagi tadi. Dengan sisa tenaganya, Rian berjalan menghampiri Pak Aris yang sedang membersihkan kapaknya dengan kain lembut. Rian bertanya dengan suara bergetar, menanyakan rahasia di balik kemenangan yang dianggapnya mustahil tersebut. Ia menuntut penjelasan, bagaimana seseorang yang terus-menerus berhenti bekerja bisa menghasilkan kayu lebih banyak daripada dirinya yang bekerja tanpa henti. Pak Aris menatap Rian dengan tatapan penuh empati. Tidak ada sedikit pun nada mengejek dalam wajahnya yang tenang. Beliau meletakkan kapaknya di pangkuan dan mempersilahkan Rian duduk di sampingnya untuk mendengarkan sebuah kebenaran sederhana. Suasana hutan yang mulai gelap menambah kehikmatan momen percakapan antara sang guru dan murid yang baru sadar ini. Pak Aris kemudian menjawab dengan suara yang lembut namun tegas, menjelaskan bahwa setiap kali ia duduk beristirahat, ia sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang krusial. Setiap jam saat aku menghilang dari pantanganmu untuk duduk, aku bukan hanya beristirahat, ujar Pak Aris sambil menunjukkan mata kapaknya. Aku menggunakan waktu itu untuk mengasah kapakku agar tetap tajam dan siap membelah kayu dengan satu ayunan yang efektif. Rian terdiam 1000 bahasa, menyadari bahwa selama kompetisi berlangsung, mata kapaknya semakin tumpul karena terus dipaksa bekerja tanpa henti. Rian baru sadar bahwa ia telah membuang banyak tenaga hanya untuk menghantam kayu dengan alat yang tidak lagi berfungsi maksimal. Rian tertunduk lesu, menyadari kesalahannya yang terlalu fokus pada hasil akhir hingga melupakan kondisi alat dan dirinya sendiri. Ia belajar bahwa kerja keras tanpa strategi dan persiapan hanyalah jalan pintas menuju kelelahan yang sia-sia. Pak Aris memberikan pelajaran berharga bahwa dalam hidup kita seringkali bersikap seperti Rian, terus berlari tanpa henti hingga kita tumpul dan kehilangan arah. Pemuda itu kini memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang seberapa keras kita memukul, tapi seberapa siap kita sebelum memukul. Transformasi batin mulai terjadi pada diri Rian. Ia yang tadinya sombong, kini menjadi sangat rendah hati di hadapan sang legenda. Ia pun berjanji untuk tidak akan pernah meremehkan pentingnya persiapan dan perawatan diri dalam setiap usahanya ke depan. Pesan moral dari kisah ini sangatlah dalam dan relevan bagi kehidupan kita semua di era yang serba cepat ini. Seringkali kita merasa bahwa dengan bekerja lembur, mengabaikan waktu tidur, dan terus bergerak tanpa henti, kita akan lebih cepat mencapai kesuksesan. Namun, kenyataannya adalah jika kita tidak pernah berhenti untuk mengasah kapak kita, baik itu pikiran,
keterampilan maupun kesehatan, kita akan menjadi tumpul. Kapak yang tumpul hanya akan membuat pekerjaan terasa lebih berat dan hasilnya tidak akan pernah maksimal, meskipun kita sudah memberikan segalanya. Luangkanlah waktu untuk belajar hal baru, beristirahat yang cukup, dan merenungkan kembali langkah-langkah yang telah kita ambil. Itulah cara terbaik untuk memastikan bahwa setiap energi yang kita keluarkan memberikan dampak yang besar. Ingatlah bahwa produktivitas bukan tentang seberapa sibuk Anda, melainkan tentang seberapa efektif hasil yang Anda berikan. Jangan biarkan ambisi membutakan Anda dari pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup, karena perjalanan menuju impian adalah lari maraton, bukan lari sprint. Setiap jeda yang Anda ambil adalah investasi untuk langkah yang lebih kuat dan lebih jauh di masa depan. Jadilah seperti Pak Aris yang tahu kapan harus mengayun dan kapan harus berhenti sejenak untuk memastikan kapaknya tetap tajam. Dengan cara itulah, Anda tidak hanya akan mencapai tujuan Anda, tetapi Anda juga akan menikmati proses perjalanannya dengan hati yang tenang. Mulailah hari esok dengan semangat baru, namun jangan lupa untuk selalu menyiapkan kapak Anda dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menonton kisah inspiratif Pak Aris dan Rian hari ini. Kami berharap cerita ini memberikan perspektif baru bagi Anda untuk lebih menghargai waktu persiapan dan istirahat dalam hidup. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda yang mungkin sedang merasa lelah. Tuliskan di kolom komentar apa kapak yang sedang Anda asah saat ini. Pastikan juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita motivasi lainnya yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap dunia. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah untuk selalu mengasah kapak Anda sebelum mulai menebang hari ini.